Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Freno. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi. Silakan dilihat, ada sampahnya. Bersih, Bu. Ini? Tasku, Cok. Ini Aiko. Kuat. Untuk yang absen, siapa yang namanya disebut, silakan sebutkan satu istilah ekonomi yang mengandung arti. Ya, satu istilah yang mengandung arti. Amanda mana? Sakit. Akila? Azriela? Produsen. Ino? Deposito. Jovan? Diam dia. Jangan ngerosting dulu. Julisa? Produksi. Kartini? Bang. Mauza? Fikri? Rais? Zaki sakit ya? Nah, kabarnya sehat? Kita belajar apa hari ini? Ekonomi. Sebelum kita belajar ekonomi, ini ada kesepakatan kelas ya. Apakah ada yang harus dirubah? Ini datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat kan? Angkat tangan dan berdiri apabila ingin mengemukakan pendapat. Mendengarkan jika ada teman atau guru yang berbicara. Yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Setuju dengan kesepakatan kita? Oke, kalau setuju. Silakan angkat tangan. Katanya banyak tadi. Coba angkat tangan lagi yang sudah membaca materinya. Kan keluar di notif kan? Nah, tinggal di klik. Siapa yang bisa memberikan komentar nih? Apa isi materinya? Gimana tampilannya? Ilham, silakan berdiri Ilham. Menurut saya tentang materi ini banyak materinya yang bisa kita dapat, dan dari modelnya aja udah bagus dan banyak transisinya juga. Dan terus ada tentang pemantik, pertanyaan, dan materi tentang jenis lembaga pembiayaan. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ilham. Nah, ini kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita menganalisis konsep industri keuangan non-bank. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang materi pegadaian. Hari ini tentang lembaga pembiayaan. Ibu ada penyemangat kita dulu ya sebelum masuk ke materi. Untuk mengingat materi kita yang lalu. Ini ada mencari kata. Mencari kata dalam waktu 10 menit per kelompok. Nanti kelompoknya langsung dipakai untuk diskusi kelompok materi nanti. Pada saat sudah masuk materi inti. Ini ya, mencari kata dalam waktu 10 menit nanti. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi 6 kelompok. Yang menjadi ketua nanti memimpin anggotanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan sudah ada. Yang warna-warni ini adalah ketua. Ini ketua kelompok. Ini ketua kelompok. Ya. Bawa, Bu, bawa, Bu. Nah.
Ah, nama saya di mana? Lihat namanya masing-masing. Kelompok 1 di sini. Namaku mana? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang. 3, 4, 5, 6. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu ke bawah, ke atas lagi, Bu. Ke atas lagi, Bu. Kelompok 3 di depan ini, kelompok 4 di belakang. Ya, digabungkan ya mejanya. Arah, ketua. Kelompok. Ya, 5. Ya. Sini kan? Kabar ya? Bentar dulu. Sudah? Ya. Waktunya paling lama 15 menit. Oke, Bu bagikan ya. Tulis nama kelompoknya di sini. Di sini tulis nama kelompoknya. Kasih ke sana temannya. Boleh, boleh, mana aja boleh. Mau atas, mau bawah, mau pokoknya ketemu. Pokoknya boleh, mau. Yang ke depan mengisi ini kelompok Fikri ya, ganti-ganti ya. Spidol ya. Kita lanjut ya. Ini tadi Ilham sudah menyampaikan, ada materi yang Ibu sampaikan di GCR sudah. Jika kalian ingin membeli motor tanpa harus membayar lunas di awal, apa saja pilihan yang tersedia selain pinjam duit ke bank? Ya, silakan. Udah stop, dengarkan temannya. Yaitu ada beberapa. Yang pertama itu usaha pembiayaan. Kita bisa meminjam di situ selain bank. Yang kedua juga kita bisa meminjam ke koperasi dan juga resmi. Oke, tepuk tangan. Jadi menurut kelompok 6 ke Pegadaian, ke dialer resmi, pokoknya lembaga-lembaga pembiayaan. Gracias, berarti lembaga pembiayaan. Boleh. Siapa lagi? Ya, tepuk tangan. Silakan ke Resna. Saya itu ada dua opsi. Yang pertama yang disebutkan tadi sama pemerintah yaitu cicilan dari dealer resmi. Beberapa dealer itu menawarkan skema cicilan sendiri antara leasing atau bank. Terus yang kedua ada cicilan tanpa kartu kredit. Ada beberapa Dengar itu nah. kelompok Dengarkan atau temannya. itu menawarkan cicilan motor tanpa kartu kredit. Biasanya ada syarat tertentu.
Ya, cukup banyak ya threadnya ya. Ya, banyak ya lembaga-lembaga pembiayaan yang kita kenal. Sekarang banyak yang ilegal maupun yang legal. Jadi hati-hati dalam menentukan. Halo, ini kesepakatan kelas kita gimana? Kesepakatan kelas kita gimana? Pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat perusahaan leasing bisa memberikan kredit kendaraan lebih mudah dibandingkan bank? Ya, silakan Kalista. Ya, terima kasih ya. Baik, izin menjawab. Karena perusahaan leasing itu mudah memberikan kredit kendaraan dibanding bank. Karena prosesnya lebih fleksibel, persyaratannya lebih ringan, dan persetujuannya lebih cepat. Oke, karena zaman sekarang modal KTP aja dengan DP yang rendah langsung bisa mendapatkan yang kita inginkan. Ada lagi yang lain? Apa itu lembaga pembiayaan? Silakan dibaca, Lovely. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Ya, itu lembaga pembiayaan ya. Badan usaha yang bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan dana atau barang. Tapi jangan ya dilakukan ya kalau tidak penting. Jadi harus kebutuhan ya. Kalau keinginan dipenuhi, nah ini bisa ini. Mau beli motor, bisa kita ke lembaga pembiayaan. Mau televisi, bisa ke lembaga pembiayaan. Atau kita memerlukan uang untuk buka usaha misalnya, atau membuat rumah, atau beli mobil, bisa ke lembaga pembiayaan. Berikutnya, nah jenis-jenis lembaga pembiayaan ada berapa, Iko? Tiga, satu. Yang pertama perusahaan pembiayaan infrastruktur, kedua perusahaan modal, ketiga perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ditanya seller ini di mana? Yang dia bisa menyediakan barang-barang yang kita inginkan, tapi dengan cara kita mencicilnya tiap bulan. Saya Bu, salah satu perusahaan pembiayaan lensor, yaitu di sini salah satu contohnya Gracias Bu. Gracias. Mana lagi yang lain? Perusahaan pembiayaan. Tadi lembaga pembiayaan diantaranya adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang pertama sewa guna usaha, leasing, kartu kredit, anjak piutang, pembiayaan konsumen. Di mana biasanya kita temui lembaga-lembaga pembiayaan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kalau kita belum memiliki sejumlah uang. Beli apa di Isabella? Ya otomatis pasti HP. Modalnya pakai apa kalau di Isabella? Syaratnya KTP, hanya KTP atau DP-nya sedikit kan? Ya boleh, terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Anu di TWK Bu. TWK, apa yang disediakan oleh TWK? Barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik. Apalagi pada saat mau lebaran ya, biasanya orang mau barang-barang elektronik yang baru. Nanti dibayar pakai cicilan. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya Bu. Saya Bu. Contohnya di Gracias Bu. Gracias. Apa yang disediakan oleh Gracias? Alat kebutuhan rumah kayak kasur, lemari. Oh ya, oke, terima kasih. Siapa yang mau beli mobil bisa disewa guna usaha atau leasing. Di mana biasanya orang membayar cicilan kalau kredit motor atau mobil. Di DP-nya di dealer,
Tapi per bulannya kemana biasanya? Biasanya ada lembaga pembiayaan yang kerjasama dengan dialer tersebut. Di mana? Sekarang Ibu kasih tugas kelompok. Kelompoknya masih yang tadi. Ada kasus diskusi kelompok. Ini materinya. Nih. Dilema PT Maju Finansia dalam memberikan pembiayaan konsumen. Ada latar belakang kasusnya, ada pertanyaannya. Kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok nomor 1. Ini ya. Kelompok 2 menjawab pertanyaan soal nomor 2, kelompok 3, 4, 5. Kelompok 6 menjawab soal kelompok nomor 1. Paham ya? Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan 1. Silakan ditulis di belakangnya. Ya. Waktunya 10 menit cukup? Waktunya 10 menit cukup? Cukup. Habis itu baru kita diskusi presentasinya. Ini Sahrul, kasih kelompok Sahrul. Nama kelompoknya di belakang. Nih. Oh, yang teka-teki tadi disimpan dulu, nanti Ibu cek, sebentar Ibu cek. Yang teka-teki ini di kumpulkan yang apa tadi, mencari kata tadi. Nah, nggak usah tulis soalnya, langsung aja jawabannya. Silakan bergabung jawaban sama kelompoknya ya. Silakan dibaca, di sini juga bisa dibaca, lihat pertanyaannya. Kayaknya sih cara dia bersaing itu harusnya dia tuh membuat sebuah inovasi kan, karena itu penting. Tapi inovasi gimana ya? Silakan kelihatan diskusinya. Silakan ditulis jawabannya di belakang sama nama kelompok di belakangnya juga. Nazwa, sini Nazwa.
Bisa nggak kasih refleksi nanti yang agak nyaring apa gitu nih? Refleksi. Oh saya sangat senang sekali belajar pada hari ini Bu, di mana ya saya jadi tahu di mana lembaga-lembaga pembiayaan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi juga jangan juga menggantungkan itu kan, harus kebutuhan kan. Seperti tadi ternyata banyak tempat-tempat yang bisa memberikan pinjaman dalam bentuk jasa atau barang lah kan. Barang tuh di Gracias, di Isabella, di Adira, di FIP apa? Baik legal maupun ilegal. Tapi kita harus literasi juga, harus literasi keuangan juga, jangan sampai meminjam di tempat yang legal gitu. Nah, yang ilegal. Tetap berhati-hati dalam meminjam pinjaman di Iya. tempat yang ilegal. Yang legal. Jangan yang ilegal. Bisa Kak, atau di format apa, di ceker-ceker atau spontan aja? Nanti saya tulis sedikit-sedikit. Diskusinya sudah selesai semua? Ibu acak aja ya, siapa kelompok yang pertama sekali? Ibu Spin. Silakan siap-siap kelompok yang muncul duluan. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Baik, sebelumnya teman-teman, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Fatia Sadia. Yang kedua ada Ilham Saludin. Yang ketiga ada Akila Faranasya. Yang keempat ada Jovan Revano. Yang kelima ada Muhammad Rizky Ainul Yakin. Nah, di sini menurut kami regulasi OJK harus diperketat dikarenakan jika terlalu banyak atau berlebihan tingkat kredit atau pinjaman yang dipakai oleh konsumen, maka akan memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama itu ada finansial, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada kriminal. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saja yang bisa saya paparkan pada kali ini. Apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan kepada kami yang belum dipahami? Jika ada, akan saya berikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Silakan tanggapi, boleh nanggapi dalam bentuk apapun tanggapan dari kelompok 3. Apakah regulasi dari OJK harus diperketat untuk melindungi konsumen dari pinjaman yang berlebihan? Ataukah hal ini justru membatasi inovasi industri pembiayaan? Baik, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Semuanya sampai. Silakan kelompok 5. Siapa kelompok 5? Silakan kelompok 6. Silakan kelompok 6. Pertanyaan nomor 1. Moderator ya? Ya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kalista, Stefan, Azril, Diana, dan Lina akan membacakan hasil jawaban kami yang akan dibacakan oleh Azril. Jawaban nomor 1. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan pembiayaan hanya menyediakan fasilitas pinjaman, sementara tanggung jawab pembayaran tetap ada di pihak pelanggan. Itu aja jawaban yang kami sampaikan. Apakah yang ingin bertanya? Silakan dia bertanya. Baik, saya ingin menanyakan, jadi jawaban kalian itu adalah itu tergantung dari pelanggannya sendiri. Iya. Baik. Kelompok 4. Oh, 5. Ya, silakan.
Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan dari kelompok kami dari kelompok 5 dan kali ini kami akan membacakan hasil. Jika Anda adalah pemimpin di PT Maju Finansia, keputusan apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi permasalahan ini? Jawabannya, dengan mempertegas peraturan kepada para pelanggan. 1. Menarik kembali kredit yang belum dibayar. 2. Mengambil jalur tindakan hukum bagi pelanggan yang melanggar kesepakatan awal. 3. Untuk kedepannya, menambahkan persyaratan atau peraturan bagi pelanggan yang telah melanggar peraturan. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi atau menanyakan? Jadi saya sangat setuju dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 5, di mana sebenarnya pertanyaannya apa yang harus diatasi PT Maju Finansia. Jawaban kalian adalah memberikan tugas, menegaskan lagi pada orang yang memimpin. Nah, itu saya sangat setuju karena jika kita tidak menegaskan mereka, maka mungkin akan semakin berlarut-larut dan pinjaman dan mungkin akan lama mereka tidak lepas tanggung jawab. Saya sangat setuju dengan itu. Terima kasih. Jadi sudah cukup jelas semuanya? Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, diharapkan dari kelompok ini nanti memberikan pertanyaan atau tanggapan dari temannya. Silakan, kelompok mana lagi? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Moderatornya siapa? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu kami anggota dari kelompok 1 adalah ada Randy, Faiz, Rizky, Fajar, Inok. Materi akan dibaca oleh Randy. Jadi ini pertanyaannya, apakah PT Maju Finansia bertanggung jawab atas masalah kredit macet pelanggan? Apakah ini disebut dengan kesalahan pelanggan yang tidak mengelola keuangan mereka dengan baik? Ya, ini merupakan tanggung jawab PT Finansia. Persyaratan dasar yang disediakan PT Maju Finansia memberikan akses mudah pada pelanggan. Tentu saja ini akan menarik klien yang relatif kurang bertanggung jawab. Pelanggan mereka memang terikat secara signifikan, namun juga menerima resiko dari persyaratan yang melanggar. Mungkin sebelumnya perusahaan ini dapat menganalisis kalau pelanggan mereka sebelum melakukan kesepakatan apakah cara pelanggan ini layak atau tidak. Perlu juga ada jaminan atau asuransi sebagai tanggung jawab dari pihak pelanggan. Dan terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Moderator. Itu saja hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang belum jelas dari paparan kami? Ya. Jadi menanggapi bisa kan karena lebih jelas lagi lebih besar atau Materi akan dibaca ini. Baik, saya akan baca ulang lagi dari pemaparannya. Ya, ini merupakan tanggung jawab dari PT Maju Finansia. Kenapa? Karena persyaratan mudah yang disediakan PT Maju Finansia ini memberikan akses mudah pada pelanggan mereka. Tentu saja ini akan menarik klien yang relatif kurang bertanggung jawab ya. Kemudian pelanggan mereka memang meningkat secara signifikan.
yang menanggapi? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan tutupi. Terima kasih. Terima kasih. Dua kelompok lagi. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami dari kelompok 4 dan saya sebagai koordinator moderator dan saya strategi dan teman saya Aksar Fauzan sebagai pemateri, dan ada Loki Nori, ada Kati Siswa, ada Ati Payo dan ada Nadia. Dan saya akan jawab soal apa yang akan dibacakan oleh Mas. Baik, pertanyaannya, bagaimana PT Maju Finansial dan jadi kami mendapatkan 5 jawaban untuk PT Maju Finansial mampu bersaing dengan beberapa strategi. Satu, peningkatan efisiensi dan kecepatan proses. 2, pemanfaatan data dan analitik yang lebih canggih. 3, fokus pada pengelolaan pelanggan. 4, kemitraan strategis. 5, kepatuhan dan manajemen risiko yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi kami dan jawaban tersebut, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan, siapa? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan, izinkan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Di sini saya moderator dari kelompok 2 sebagai moderator dan Ya, gitu ya. sebagai pemateri ada Putri Zainal Abidin, ada Syarul Fari dan ada Tamara Julia Sarjana. Di sini materi yang dibacakan oleh Aziz. Saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara profitabilitas dan return terutama dalam metode pengajian? Diskusi kami, perusahaan dapat menyeimbangkan profitabilitas dan etika bisnis dalam penagihan dengan menerapkan transparansi dalam perjanjian, menggunakan metode penagihan yang tepat, memberikan fleksibilitas bagi pelanggan yang mengalami kesulitan, memahami regulasi, dan melatih tim penagih agar profesional. Dengan cara ini, perusahaan tetap mendapatkan keuntungan tanpa merusak hubungan dengan pelanggan atau reputasi bisnis. Baik, ada yang kami apakah ada yang Bagaimana etika dalam menagih kan? Ya, silakan. jawabannya dengan cara melakukan pemberian yang sopan, beretika yang baik, dan kata yang Baik, kami menerima jawabannya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk diskusi sudah berjalan dengan baik. Jadi dapat disimpulkan ya, di zaman sekarang penawaran kredit itu cukup banyak sekali. Dengan syarat yang ringan kita sudah bisa mendapatkan yang kita inginkan. Tapi setelah itu kita harus bayar kalau tidak sanggup kita bayar cicilan, berhenti di tengah jalan, siap-siap diambil. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan tugas kelompoknya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Itu minta tolong si Nurfatia. Siapa lagi yang belum?
Untuk menambah nilai kelompoknya, Ibu ada soal 3 yang akan dijawab. Ini nilainya per kelompok. Jadi nilai hari ini adalah per kelompok. Menjawabnya, kalau pilihan jawabannya serentak nanti ngangkatnya ya. C misalnya. D ya. Ini kelompoknya. Ya, serentak nanti ya. Nih. Silakan berdiri. Ya, ini tak kasih belakang. Siapa yang belum lagi? Tolong kasih. Nih, kasih ke belakang. Jawabannya rahasia, jangan sampai kelompok lain melihat kelompok kita. Ya. Nih lihat dari sini dulu lihatnya. Ya, nanti jangan angkatnya serentak, hitungan ketiga angkat. Oke, kita lihat kuis. Hitungan ketiga angkat ya. 1, 2, 3. Serentak angkatnya. Hore, berarti benar semua ya. Pertanyaan kedua. Satu, 2, 3. Serentak angkatnya. Jangan pindah-pindah ya. Jangan dilihatkan kelompok sana belum. 3, berarti kelompok situ gosong ya. Berarti satu kelompok Anda menjawab. Kita jawab kelompok A dulu. Kelompok yang jawab A salah ya. Siapa yang jawab kelompok A? Ini tadi A ya. Yang jawab B. Soal nomor 3. Serentak ya ngangkatnya. Satu, 2, 3. Yakin, bukan A. Yakin banget. Oh. Ini apa tadi? Bukan ini ya tadi ya? Ya, jawabannya D. Oke, 3 soal aja, berarti ini kalau salah satu, ini nggak jawab satu, berarti yang 4 kelompok benar tadi. Tepuk tangan untuk sudah kuis. Kumpulkan lagi atribut Ibu. Lengkap ya, 4, 2 kelompok. Berdiri. Berdiri. Bayar ya 10.000. 4. Oke. Kegiatan pembelajaran kita sudah selesai kita lakukan, dari ada mencari kata, ada diskusi, ada kuis. Sekarang saatnya Ibu refleksi satu kelompok, satu perwakilan. Refleksinya kegiatan kita hari ini, apa yang didapat? Silakan kelompok
Kelompok mana yang pertama dari kelompok 1? Silakan. Ya, silakan. Silakan menghadap ke sini Kartini. Silakan. Jadi saya akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak mengenai industri keuangan non-bank, yaitu terkait dengan lembaga pembiayaan. Jadi sebelum pembelajaran tadi juga kita sudah diberi pertanyaan pemantik, dan juga sudah membagi kelompok. Dari kelompok tadi juga kita sudah diberikan tugas untuk mencari kata. Terus seperti sekarang tadi diskusi kelompok, di mana masing-masing kelompok menjelaskan dari hasil studi kasus. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat memberikan ilmu yang penting bagi kehidupan kelompok. Tepuk tangan. Siapa lagi? Yang belum? Ya, silakan Sally. Dengan saya merefleksi pembelajaran hari ini. Jadi pada saat awal masuk kelas, kita akan mempelajari yaitu lembaga pembiayaan. Pada ini materinya tentang lembaga pembiayaan yang merupakan contoh-contohnya itu adalah Asia, Sabella, dan lain-lain. Pada saat pertengahan pembelajaran kita bermain game yaitu mencari kata, namun ada sedikit tantangan yaitu di mana katanya cuma satu aja yang ditemukan, sisanya tidak ada. Selain itu kita juga membentuk sebuah kelompok di mana kelompoknya itu ada 6. Setiap kelompok itu dibagikan sebuah tugas. Salah satu tugasnya itu studi kasus yang tadi. Masing-masing kelompok memaparkan jawaban mereka lalu ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena disertai oleh game dan soal nanti yang interaktif. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Kelompok siapa lagi? Kelompok 1? Ya, kelompok 3 silakan. Pembelajaran hari ini sangat seru dan asik karena banyak sekali materi yang dapat dari lembaga pembiayaan. Diskusi kelompok, pertanyaan teka-teki, memecahkan masalah dan jam terakhir kuis. Ya, menurut saya pembelajaran hari ini sangat seru karena kita banyak belajar hal baru seperti contohnya lembaga pembiayaan. Kita juga banyak main kuis, game, dan diskusi hari ini. Menurut saya Oke, terima kasih. Kelompok mana lagi yang belum? Silakan kelompok Inov yang belum. Rais. Silakan Rais. Leksi. Refleksikan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini sangat seru dan asik karena telah dibagi kelompok dan kelompoknya berdiskusi. Silakan. saya akan merefleksikan pelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat senang sekali karena kita dapat materi tentang lembaga pembiayaan dan kita tadi ada pembagian kelompok yang sangat seru, ada speed juga, ada menjawab pertanyaan, dan yang terakhir tadi kita bermain kuis. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Jadi dapat Ibu simpulkan materi kita hari ini, jangan mengikuti keinginan karena lembaga pembiayaan banyak menunggu kita untuk mendatangi mereka. Sesuai kebutuhan aja, jangan mengikuti keinginan. Karena nanti kalau mengikuti keinginan akan banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya lebih asik dan seru lagi. Kita baca doa dulu. Siapa yang mimpin doa? Ilham, silakan Ilham.
Silakan Ilham. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berisalah. Ya, selamat siang Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.